Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akhyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, an-ni'amu sittatu asya' al-Islam wal iman wal Quran wa Muhammadur Rasulullah wal afiyah was sitru wal ghina anin nas. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, sahabat yang paling pinter di antara khulafaur rasyidin itu adalah Sayyidina Ali, karena beliau menjadi muridnya Rasulullah mulai kanak-kanak sampai menjadi menantunya sampai menjadi khalifah. Dan itu adalah pernyataan Nabi sendiri, ana madinatul ilmi wa ali babuhu. Saya ini adalah gudangnya ilmu, kotanya ilmu, dan pintunya itu adalah di Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pernah menyatakan, merangkum dari beberapa hadis Nabi, an-ni'amu sittatu asya', sesungguhnya kenikmatan itu ada sittah asya, 6. Jadi kenikmatan yang dirasakan oleh umat manusia itu pada hakikatnya ada 6. Nah, ini kadang-kadang kita lupa. Sengeling nikmat dunya tok, nek bancaan nek oleh dunya. Nek yang lain dilupakan. Tuku sepeda motor bancaan. Tapi nek iso tahajud jarang bancaan. Apa nikmat yang dirasakan oleh manusia itu ada 6. Al-awwal, yang pertama, nikmatul iman wal Islam. Jadi nikmat yang dialami, yang dirasakan oleh manusia yang paling tinggi adalah nikmatul iman wal Islam. Mengapa? Karena tanpa iman ibadah itu tidak berguna. Tanpa iman maka kita tidak akan bisa masuk surga, karena iman ini sebagai ijazahnya. Makanya di akhirat nanti hanya ada 2 fakultas, fakultas iman dan kafir. Hanya 2 itu, gak ada organisasi macam-macam, hanya iman dan kafir. Ini yang pertama, nikmatul iman wal Islam. Karena nikmat iman dan Islam ini nikmat tertinggi, maka iblis sangat menyerang ini. Iman seseorang ini diserang terus, sehingga iman manusia itu nggak pernah tetap, menurun begitu. Asalnya sergap jamaah diserang, akhirnya mulai protol. Sergap majelis taklim diserang protol. Seperti itu, karena memang nikmat tertinggi, nikmatul iman wal Islam. As-sani, yang kedua. Apa nikmat yang kedua? Nikmatul Quran, yaitu Al-Quran. Nah ini, jadi kita bisa berdekatan dengan Quran, itu nikmat yang luar biasa. Tapi kadang-kadang manusia itu lupa bisa baca Quran,
Ini kadang-kadang jarang ucap alhamdulillah. Makanya kalau kita selesai baca Quran, ucapkan hamdalah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya diberi kesempatan untuk bisa membaca Al-Quran. Berapa banyak rumahnya umat Islam yang punya Quran tapi hanya dijadikan pajangan aksesoris dok. Setahun mudun pisan Quran itu pas riyoyo. Mengapa? Karena bupati diresiki, Qurannya diturunkan. Nah, kita bisa baca, syukur-syukur bisa menghafal, ya, bisa menghafal surat-surat pendek dihafal, sehingga sholat itu nikmat. Mengapa? Karena ganta-ganti surat. Kalau kita hanya satu surat monoton, biasanya sholatnya itu konstan, gak iso variasi. Mari iso maca dibetulno tajwide. Mari betul tajwide betul makhraje. Terus meningkat begitu. Sehingga Quran itu kalau dibaca dengan suara, dengan lagu, dengan tajwid yang mendengarkan enak. Tapi kalau Quran dibaca polosan tanpa lagu, ya enggak enak. Kata Nabi, zayyinu qiraatul Quran bisautil jamil, hiasi bacaan Quranmu dengan lagu dan suara yang indah. Ini yang kedua, nikmat yang kedua Al-Quran. As-salisu, yang ketiga, kata Sayyidina Ali, wa Muhammadur Rasulullah. Nikmat yang ketiga adalah kita iman kepada Rasulullah. Ini cara kita mencintai, mengimani Rasulullah, banyak membaca sholawat Nabi. Ini sholawat ini jangan sampai ketinggalan. Kalau kita baca Al-Quran 30 juz, Allah itu tidak sholat, Allah tidak puasa, Allah tidak zakat, tapi Allah bersolawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat. Setelah itu minta, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu, bersolawatlah. Nah, setelah Allah dan malaikat baru meminta. Ini hebatnya kita iman dan cinta kepada Rasulullah. Ar-rabi'u, yang keempat, nikmat yang keempat itu apa? Wal afiyatu wasihhatu wal afiyah, yaitu nikmat sehat dan sempat. Nah, ini kita sehat, senyampang sehat, perbanyak ibadah. Nanti kalau kita sudah tidak sehat, maka pahalanya sama dengan ketika kita sehat. Kalau saat sehat tahajudnya sampai sholat malamnya 11 rakaat istiqomah. Kalau nanti sudah udzur, sudah sakit-sakit dan gak bisa sholat 11 rakaat, diberi oleh Allah pahala sama dengan saat sehat. Nah, ini enaknya senyampang sehat, jamaah rajin. Kalau nanti sudah gak bisa berjalan di rumah, diberi pahala seperti jamaah di masjid. Nah, ini nikmat yang keempat. Al-khamisu, nikmat yang kelima, wasitru, yaitu aib kita ditutup oleh Allah, kekurangan kita ditutup oleh Allah. Umpama manusia itu aibnya, kekurangannya, cacatnya dibuka oleh Allah. Jarang manusia yang berani keluar dari rumah melihat masa lalunya, aibnya seperti ini. Sayangnya aib kita ini ditutup oleh Allah, saya koyok-koyok api, padahal aibnya bertumpuk-tumpuk. Itu nikmat. Makanya Rasul menyatakan, siapa yang menutup aib saudaranya, maka aibnya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir,
as-sadisu, yang keenam. Apa nikmat yang keenam? Wal ghina anin nas, diberi harta yang cukup. Diberi harta yang cukup sehingga tidak menjadi tanggungan manusia. Wal ghina anin nas, bukan banyak harta, tapi harta yang cukup. Mengapa berkali-kali Nabi menyatakan harta yang cukup? Karena banyak manusia yang diuji dengan harta yang melimpah gak kuat. Ini sudah diterangkan di Quran hadis. Rata-rata 95% yang diuji dengan harta tebal. Korun tebal, Fir'aun tebal, Haman tebal, Sa'labah tebal, semuanya gak kuat. Manusia itu kalau diuji bertumpuknya harta, rata-rata gak kuat. Ditumpuknya pangkat jabatan, gak kuat. Lihat, orang yang pangkatnya tinggi tebal, orang yang hartanya melimpah tebal. Makanya Rasulullah, nikmat yang paling disyukuri adalah nikmat cukup harta ini, sehingga tidak jadi tanggungan orang lain. Demikian Bapak Ibu, kajian pagi ini tentang macam-macam nikmat dalam Islam. Yang pertama adalah nikmat iman wal Islam, yang kedua nikmat Quran, ketiga nikmat iman dan cinta kepada Rasulullah, yang keempat iman sehat dan sempat, yang kelima nikmat aib kita ditutup oleh Allah, dan yang terakhir nikmat harta yang cukup. Mudah-mudahan kita ini diberi oleh Allah memenuhi 6 kenikmatan ini. Amin Allahumma amin. Mari kita kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.